Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Ayu Muklusum, kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan sedikit mereview buku Hukum Adat Indonesia karya Profesor Dr. Emer Sukanto, yaitu mereview bab 2 sistem hukum adat. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut. Di dalam satu diantaranya di dalam ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmatis bahwa unsur-unsur tertentu atau elemen-elemen tertentu merupakan hukum, sedangkan yang lain adalah tidak. Dan B, bidang-bidang dari suatu sistem hukum ditentukan atas dasar bermacam-macam kriteria yang menghasilkan dikotomi sebagai berikut. 1. Ius constitutum dan ius constituendum. 2. Hukum alam dan hukum positif. 3. Hukum imperatif dan hukum fakultatif. 4. Hukum substantif dan hukum adjektif. 5. Hukum tertulis, hukum tercatat, dan hukum tidak tertulis. C. Konsistensi di dalam suatu sistem hukum, maka hukum akan ada apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan. Dan D. Pengertian dasar dari sistem hukum adalah sebagai berikut. 1. Subjek hukum, hak dan kewajiban. 3. Peristiwa hukum. 4. Hubungan hukum. 5. Objek hukum. Ada juga yang disebut perilaku manusia, yaitu sikap tindak atau perikelakuan ajek yang mencakup 1. Sikap tindak atau perikelakuan pribadi dalam bidang-bidang A. Kepercayaan, B. Kesusilaan, dan 2. Sikap tindak atau perikelakuan antara pribadi dalam bidang A. Kesopanan, B. Hukum. Dan ada juga sikap tindak atau perikelakuan yang unik yang mencakup 1. Sikap tindak atau perikelakuan pribadi A. Kepercayaan, B. Kesusilaan, dan 2. Sikap tindak atau perilakuan antar pribadi A. Kesopanan, B. Hukum. Pada setiap manusia ada 3 kebutuhan interpersonal yang mencakup kebutuhan akan inklusi, kontrol, dan afeksi. Kebutuhan akan inklusi merupakan suatu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain. Kebutuhan akan kontrol adalah suatu kebutuhan untuk menggandakan atau mempertahankan hubungan dengan pihak lain untuk memperoleh pengawasan atau kekuasaan. Dari perilaku ke hukum adat, apabila di muka telah dijelaskan secara garis besar mengenai perilaku manusia dari segi prosesnya yang mungkin menjadi faktor penyebaban atau akibat, maka penjelasan tersebut perlu dilanjutkan dengan suatu uraian mengenai timbulnya hukum adat dari perilaku tersebut. Dan menurut sistem adat Minangkabau, maka adat sebenarnya dibagi 4, yakni 1. Adat nansabana adat ialah sesuatu yang seharusnya menurut alur dan patut, seharusnya menurut agama, menurut perikemanusiaan, menurut tempat, dan menurut masa. 2. Adat nanterada adalah berdasarkan kenyataan terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam keadaan, umpamanya keadaan suatu negara dengan negara yang lain. 3. Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang didasarkan atas mufakat ini harus pula berdasarkan alur dan patut. Dan 4. Adat istiadat. Adat istiadat tersebut menurut pendapat tertentu adalah segala peninggalan-peninggalan kebiasaan yang buruk seperti mengadu jago, mabuk, yang seperti yang dikatakan Chairul Anwar. Dan ada juga yang disebut sistem pengendalian sosial. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur sehingga diperlakukan suatu pedoman. Dan ada masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab 1, maka suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Pembidangan hukum adat. Di dalam bukunya yang berjudul Bab tentang Hukum Adat, Supomo menegaskan bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat perbedaan fundamental. Pembidangan hukum adat. Di dalam bukunya yang berjudul Bab tentang Hukum Adat, Supomo menegaskan bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat perbedaan fundamental.
Apabila memang ada suatu perbedaan yang fundamental, maka pembidangan hukum adat dengan sendirinya juga berbeda dengan pembidangan hukum barat, atau di dalam hal ini hukum Belanda. Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat beberapa variasi yang berusaha untuk mengidentifikasikan kekuasaan hukum adat apabila dibandingkan dengan hukum barat. Dan ada juga pendapat dari ahli adalah sebagai berikut: 1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, 2. Tentang pribadi, 3. Pemerintahan dan peradilan, 4. Hukum keluarga, 5. Hukum perkawinan, 6. Hukum waris, 7. Hukum tanah, 8. Hukum hutang piutang, 9. Hukum delik, 10. Sistem sanksi. Dan yang terakhir ada identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat. Untuk memahami hubungan antara ilmu hukum adat dengan hukum adat positif, perlu ditinjau sejenak mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum yang juga berlaku bagi sistem hukum adat. Dan ada unsur ideal terjadi dari rasa. Dan yang terakhir ada identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat. Untuk memahami hubungan antara ilmu hukum adat dengan hukum adat positif, perlu ditinjau sejenak mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum yang juga berlaku bagi sistem hukum adat. Unsur ideal terjadi dari rasa susila, rasa keadilan, dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia untuk hidup dengan hati nurani yang bersih. Sekian review dari saya, maafkan bila banyak kesalahan.